Kisah Perang Mu'tah. Dalam rangka mendakwakan Islam, Rasulullah SAW biasa mengirim surat ajakan kepada raja-raja. Salah satunya ditujukan kepada Raja Busroh melalui Haris bin Umair radhiyallahu anhum. Ketika tiba di Mu'tah, Haris telah dibunuh oleh Sarahbil Ghassani, salah seorang gubernur kaisar. Menurut aturan yang berlaku untuk siapa saja, membunuh utusan adalah kesalahan besar, sehingga Rasulullah SAW sangat marah atas peristiwa ini. Beliau segera menyiapkan 3.000 orang pasukan dan memilih Zaid bin Haris radhiyallahu anhum sebagai panglimanya. Kemudian beliau berpesan, jika Zaid syahid, angkatlah Ja'far bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Jika ia juga syahid, angkatlah Abdullah bin Rawahah sebagai pemimpin. Jika ia juga syahid, maka terserah kaum muslimin untuk memilih pemimpinnya. Ketika mendengar ucapan ini, seorang Yahudi berkata, ketiga orang yang ditunjuk itu pasti akan mati syahid. Nabi SAW memberikan bendera putih kepada Zaid bin Haris radhiyallahu anhum, dan beliau ikut mengantar serta melepas rombongan tersebut. Di perbatasan kota, ketika para pengantar akan kembali, Nabi SAW berdoa, semoga Allah mengembalikan kalian dengan keselamatan dan kemenangan serta dijauhkan dari segala keburukan. Doa Rasulullah SAW ini dijawab oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum dengan 3 bait syair yang maksudnya, aku menginginkan ampunan dari Tuhanmu atas dosa-dosaku. Aku menginginkan sebilah pedang yang akan memutuskan pembuluh-pembuluh darahku, atau sebilah tombak yang akan menusuk usus dan hatiku sehingga memburai keluar. Dan jika kelak orang-orang melawat kubur kami, mereka akan berkata, semoga Allah memberi petunjuk dan kejayaan atasmu wahai pejuang. Kalian betul-betul telah mendapat petunjuk dan kejayaan. Setelah itu berangkatlah pasukan tersebut. Ketika Sarahbil Ghassani mendengar keberangkatan pasukan itu, ia pun menyiapkan 100.000 tentara untuk melawannya. Terdengar pula berita bahwa Heraklius, Kaisar Romawi, telah mengirim 100.000 tentaranya. Dengan jumlah musuh yang begitu banyak, sebagian sahabat menjadi ragu apakah terus bertempur atau memberitahu Rasulullah SAW. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, wahai para sahabatku, apa yang kalian takuti? Untuk apa kalian keluar meninggalkan rumah? Tujuan kalian adalah memperoleh syahid. Kita adalah orang-orang yang tidak terpengaruh oleh kekuatan atau jumlah orang. Kita hanya berperang demi agama agar Allah memuliakan kita. Majulah, setidaknya 2 kemenangan pasti kita dapatkan, mati syahid atau menang. Mendengar kata-kata tersebut, bangkitlah semangat kaum muslimin. Mereka maju terus hingga ke Mu'tah, dan terjadilah pertempuran antara kedua pasukan itu. Bendera dibawa oleh Zaid bin Haris radhiyallahu anhum. Ia menyerang di medan tempur sampai ke Gamsan, yaitu suatu wilayah Mu'tah. Pada saat itu, saudara Sarahbil telah terbunuh dan kawan-kawannya melarikan diri. Sarahbil pun lari dan bersembunyi di sebuah benteng. Kaisar Heraklius mengirimkan lagi pasukan bantuan sebanyak 200.000 tentara, sehingga pertempuran bertambah seru. Akhirnya Zaid radhiyallahu anhu mati syahid dan bendera kaum muslimin diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Lalu ia memotong kaki kudanya agar tidak terpikir olehnya untuk pulang ke rumah. Sambil menyerang musuh, ia membaca beberapa bait syair yang artinya, hai manusia, betapa indahnya surga, dan betapa indahnya mendekati surga, betapa indahnya ia, betapa sejuk airnya. Telah dekat saat siksa bagi orang-orang Rom, dan aku wajib untuk membunuhnya. Ia menghunus pedangnya dan menerobos ke medan tempur melawan orang-orang kafir. Karena ia memimpin pasukan, maka bendera tetap berada di tangannya. Pada mulanya, bendera itu dipegang dengan tangan kanannya, tetapi seorang kafir telah memenggal tangan kanannya. Bendera itu langsung ia raih dengan tangan kirinya, tetapi si kafir itu pun memotong tangan kirinya. Ia segera mendekap bendera itu di dadanya dengan lengannya yang masih tersisa sambil digigit. Lalu seorang kafir lainnya menebaskan pedang dari arah belakang.
sehingga tubuhnya terpotong menjadi dua. Ia rubuh syahid ke tanah. Pada saat itu Ja'far bin Abi Thalib baru berumur 33 tahun. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, setelah wafatnya, ketika mayatnya itu diangkat, di bagian depan tubuhnya terdapat 90 luka. Kemudian orang-orang memanggil Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Ketika itu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sedang makan sekerat daging di sebuah sudut pasukan. Karena sudah 3 hari ia tidak makan apapun. Mendengar ada yang memanggilnya, ia melemparkan daging itu sambil memarahi dirinya. Hai, lihatlah Ja'far telah syahid, sedangkan kamu masih sibuk dengan dunia. Ia menyerang dan mengambil bendera kaum muslimin. Jari tangannya terluka dan terkulai hampir putus. Kemudian jari itu ia injak dengan kakinya, lalu ditariknya sehingga putuslah jarinya. Ia buang jari yang sudah terputus itu, lalu maju ke medan tempur. Dalam keadaan demikian, datanglah keraguan di hatinya karena melihat kekuatan musuh yang besar. Namun hanya sekilas pikiran itu terlintas dalam dirinya. Ia segera berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai hati, apa yang masih kamu rindukan sehingga ragu? Istrikah? Ia sudah kau talak 3. Atau hamba sahaya? Semuanya telah dimerdekakan, atau kebun, itu pun telah disedekahkan di jalan Allah." Lalu ia membaca syair yang artinya, "Demi Allah, wahai hati, kamu harus turun, meskipun dengan senang ataupun dengan berat hati. Kamu pernah menjalani hidup dengan ketenangan selama beberapa lama. Berpikirlah, pada hakikatnya kamu berasal dari setetes air mani. Lihatlah orang-orang kafir telah menyerang kaum muslimin. Apakah kamu tidak mencintai surga? Jika kamu tidak mati sekarang, suatu saat nanti akhirnya kamu akan mati juga." Setelah itu ia turun dari kudanya. Kemudian datanglah sepupunya dengan membawa sekerat daging karena sudah berhari-hari ia tidak makan. Ia berkata, "Makanlah ini untuk meluruskan tulang punggungmu." Baru saja ia akan memakan daging itu, terdengarlah suara kekalahan. Akhirnya daging itu ia lemparkan dan ia segera menghunus pedangnya terjun ke kancah pertempuran. Ia terus bertempur hingga mati syahid. Hamis. Inilah teladan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Setiap kejadian mereka memberikan pelajaran tentang tidak cintanya mereka kepada dunia dan kecintaan mereka terhadap akhirat. Kita tidak perlu meragukan lagi tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan para tabi'in pun melihat sifat-sifat tersebut. Sebagai penutup, saya akan menceritakan sebuah kisah bercorak lain yang tentunya telah kita ketahui bagaimana keberanian mereka dalam melawan musuh. Sekarang, marilah kita perhatikan bagaimana sifat mereka di depan para penguasa. Sabda Rasulullah SAW, jihad yang paling utama ialah menyampaikan kalimat hak kepada raja yang zalim.